Perkenalkan nama saya Pak Tosir, adalah guru teknik pemesinan fris untuk kelas 11 dan kelas 2. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah saya akan menjelaskan mengenai mesin fris. Mesin fris, kemudian mengenai bagian-bagian utama mesin fris vertikal. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai fungsi daripada mesin fris. Kenali dahulu sebelum menilai, karena yang terlihat baik itu belum tentu baik, dan yang terlihat buruk itu belum tentu buruk. Ini adalah kondisi mesin yang kita sayang ini adalah memang sangat baik sekali. Untuk pelaksanaan kegiatan nanti kita harus melaksanakan yang terbaik. Kemudian tujuan pembelajaran di teknik pemesinan fris, kita harus melalui diskusi dan menggali informasi. Peserta didik dapat menunjukkan bagian-bagian utama mesin fris vertikal dengan tepat sesuai materi yang telah diberikan. Kemudian melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan fungsi bagian-bagian utama mesin fris vertikal dengan tepat sesuai materi yang telah diberikan. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian utama mesin fris vertikal berdasarkan fungsinya dengan tepat sesuai materi. Ini adalah peta konsep materi pembelajaran mengenai mesin fris. Berdasarkan letak spindlenya dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah mesin fris universal, kemudian mesin fris horizontal, kemudian mesin fris vertikal. Kemudian dimensi mesin fris, bagian-bagian utama mesin fris. Selanjutnya, apa itu mesin fris? Ini adalah mesin fris yang sering kita pakai nanti adalah untuk pelaksanaan kegiatan dalam pencekaman benda maupun peralatan yang akan kita gunakan nanti. Ini adalah spindle untuk penempatan pisau atau arbornya. Ini arah putarannya adalah searah jarum jam. Kemudian mengenai jenis-jenis mesin fris. Pertama adalah mesin fris jika ditinjau dari posisi spindlenya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah mesin fris vertikal. Ini adalah gambar dan arah spindle adalah vertikal, spindlenya arah vertikal. Kemudian yang kedua adalah mesin fris horizontal, arah panahnya adalah ke arah spindle putarannya. Dan yang ketiga adalah mesin fris universal. Ini arah panahnya adalah ke spindle dan arah ke bawah sama ke samping. Kemudian posisi pisau yang digunakan adalah bentuk daripada pisau fris vertikal. Ini adalah menggunakan pisau jari atau pisau bentuk T. Kemudian bentuk daripada pisau fris horizontal adalah menggunakan pisau modul, kemudian pisau mantel, kemudian pisau ekor burung. Kemudian untuk penggunaan pisau fris universal adalah pisau modul, pisau mantel, kemudian pisau ekor burung, kemudian pisau jari, dan pisau alur T, slot atau slot T.
Kemudian dimensi mesin fris pertama adalah dimensi fris ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya pertama adalah panjang langkah atau jarak tempuh meja mesin fris arah memanjang. 2. Jarak spindle sampai permukaan meja pada kedudukan paling bawah. 3. Panjang langkah atau jarak tempuh meja mesin fris arah melintang. Ini adalah mejanya, kemudian bagian-bagian spindle-nya atau untuk tempat pisaunya atau arbornya. Kemudian mengenai bagian-bagian utama mesin fris vertikal, pertama adalah kita lihat mengenai bagian-bagian utama pada mesin fris vertikal. Nomor 1 adalah apa yang dimaksud nomor 1 ini? Ini adalah landasan atau base. Merupakan bagian-bagian bawah dari mesin milling, bagian yang menopang badan atau tiang, tempat cairan pendingin. Kemudian yang nomor 2 itu adalah apa? Kita lihat hasilnya nanti kita tunjukkan adalah kedudukan meja atau sadel. Sadel mempunyai alur ekor burung yang pas berpasangan dengan kli yang bergerak ke luar masuk ke arah operator secara manual dengan mengatur hand wheel maupun secara otomatis. Sadel digunakan untuk menopang meja dan dapat dikunci apabila diperlukan. Ini adalah posisi di dalam arah mejanya. Kamu lihat di dalam nomor 2. Kemudian yang nomor 3 itu ada apa? Kita bisa menjelaskan mengenai meja tempat benda kerja atau tabel. Merupakan tempat untuk clamping device atau benda kerja. Posisi meja ini terletak di atas sadel. Pada jenis meja tertentu, meja ini dapat diatur miring 0 sampai 45 derajat, miring ke kiri atau ke kanan. Ini adalah kita lihat di dalam posisi meja bisa disetel dengan menggunakan derajatnya. Kemudian berikutnya adalah nomor 4. Apa nomor 4 itu adalah, kita lihat di dalam nomor 4 adalah untuk sebagai tempat arbornya atau spindle. Spindle adalah merupakan bagian-bagian yang menggerakkan arbor atau tempat mata pahat atau cutter. Ini adalah nomor 4. Kemudian nomor 5 itu apa? Kita lihat adalah tempat sebagai kepala mesin fris atau hand stop. Merupakan tempat mekanisme motor penggerak terpasang untuk menggerakkan spindle utama mesin. Itu adalah yang paling atas. Kemudian yang nomor 6 adalah sebagai apa itu? Adalah untuk menggerakkan. Adalah yang digunakan motor penggerak atau spindle. Merupakan bagian-bagian mesin yang berfungsi menggerakkan bagian spindle utama mesin. Yang nomor 7 itu adalah apa? Kita lihat ya. Adalah lengan mesin atau arm. Merupakan bagian yang berfungsi sebagai penyokong
arbor. Dan kita lihat bagian yang nomor 8 ini adalah tiang mesin atau kolom, merupakan badan dari mesin tempat menempelnya bagian-bagian mesin yang lain. Kemudian nomor 9, kamu lihat hasilnya adalah sebagai lutut mesin atau kni, merupakan bagian mesin untuk menopang atau menahan meja mesin. Bagian lutut berbentuk rongga dan dalam rongga itulah dipasang roda gigi untuk gerakan otomatis mundur maju, naik turun, dan kiri kanan dari komponen lainnya. Kemudian nomor 10 kita lihat adalah yang paling bawah. Ini adalah kita lihat vertical positioning atau screen, merupakan bagian penopang atau kni, saddle, dan meja mesin yang berbentuk ulir sehingga dapat untuk menggerakkan ketiga bagian tersebut secara vertikal. Kemudian amatilah video berikut ini, kemudian kerjakan tugasnya. Kemudian kita lihat ini adalah sebagai untuk bagian-bagian adalah untuk penopang. Kita lihat hasilnya itu adalah bisa naik turun. Ini adalah untuk memutar handle-handlenya, dan bisa naik turun untuk kita gerakkan untuk naik turun mengenai handle-nya. Ini adalah tempat untuk meja sebagai untuk menggerakkan eretan lintang dan eretan ya. Kemudian ini adalah tempat untuk pisaunya yang dinamakan tempat arbornya. Dan ini bisa kita lihat hasilnya dalam komponen-komponen di teknik pemesinan fris. Dan adalah untuk menggerakkan posisi setelannya dan arbor. Kemudian ada tempat meja, ragum, menahan atau mencekam benda kerja, dan menyatakan ini gerakan-gerakan yang kita lihat dalam hasil. Nah, ini adalah rangkaian, ini kelengkapan daripada mesin fris vertikal maupun horizontal. Ini adalah komponen-komponen di dalam rangkaian roda gigi dan lain-lainnya. Ini adalah posisi gerakan untuk operator yang akan kita lakukan. Kesimpulan, mesin fris adalah mesin perkakas yang dalam proses kerja pemotongannya dengan menyayat atau memakan benda kerja menggunakan alat potong bermata banyak yang berputar, multi-point cutter. Dimensi mesin fris pertama adalah panjang langkah jarak tempuh meja fris arah memanjang. 2. Jarak spindle sampai permukaan meja pada kedudukan paling bawah. 3. Panjang langkah atau jarak tempuh meja mesin fris arah melintang. Kemudian jenis mesin fris berdasarkan posisi spindlenya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama adalah mesin fris horizontal, kedua mesin fris vertikal, dan mesin fris universal.
Bagian-bagian utama mesin freeze vertikal adalah sebagai berikut. Pertama adalah landasan atau base, kedudukan meja, sadel. 3. Meja benda kerja atau tabel. 4. Spindle. Kemudian 5. Kepala mesin atau handstock. 6. Motor penggerak spindle. 7. Lengan mesin atau overarm. Kemudian 8. Tiang mesin atau kolom. 9. Lutut mesin atau keni. 10. Vertical positioning screw. Nah, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.